Siapa yang tak mengenal Puan Maharani? Politisi dari Partai PD Perjuangan sekaligus putri dari Megawati ini sempat menjadi perbincangan publik lantaran memiliki cerita kontroversial. Lantas apa saja kisah kontroversial Puan Maharani? Mari kita bongkar. Saudari Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Momen pertama kali ini Puan mematikan mikrofon, yaitu saat dirinya memimpin rapat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada bulan Oktober 2020 lalu. Pada waktu pengambilan keputusan, anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Irwan Venko, mengajukan sebuah interupsi. Pada saat itulah tiba-tiba mikrofon Irwan dimatikan, sehingga ia tak bisa mengajukan interupsinya. Dari tangkapan kamera terlihat bahwa Puanlah yang sengaja mematikan mikrofon Irwan. Tindakan Puan lantas memicu kritikan dari publik lantaran dinilai tak etis dan bersikap tak netral sebagai pimpinan sidang. Akan tetapi tindakannya ini mendapatkan pembelaan dari rekannya Aziz Syamsuddin, yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Menurut penilaian Aziz, dalam rapat tersebut fraksi Demokrat sudah diberikan kesempatan interupsi sebanyak 3 kali. Ia juga mengatakan bahwa sikap Puan mematikan mikrofon merupakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin sidang untuk menertibkan jalannya rapat. Memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kejadian yang sama terulang saat Puan Maharani memimpin rapat beragenda persetujuan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pada November tahun 2021 lalu. Di momen itu, salah satu anggota Komisi 10 dari fraksi PKS, Fahmi Alaidrus, mengajukan untuk interupsi dan memohon agar Puan tak menutup rapat dan memberinya waktu beberapa menit saja. Namun Puan seolah tak mempedulikannya dan mematikan mikrofon. Setelah itu cucu pertama Presiden Soekarno ini langsung menutup jalannya rapat dengan mengetukkan palu sebagai tanda bahwa rapat telah berakhir. Tak hanya itu, kejadian serupa juga terjadi pada Selasa 24 Mei 2022. Puan dengan sengaja mematikan mikrofon ketika rapat paripurna DPR RI sedang berlangsung. Momen ini terjadi saat Puan hendak mengetuk palu sebagai tanda berakhirnya rapat. Salah satu anggota DPR RI dari fraksi PKS, Amin Aga, menginterupsi Puan untuk memberikannya waktu hanya 1 menit untuk berbicara. Akan tetapi, Puan enggan memberikannya waktu dengan alasan rapat sudah berlangsung selama 3 jam dan telah memasuki waktu sholat zuhur. Pantang menyerah, Amin bersikeras meminta tambahan waktu untuk menyampaikan interupsinya. Puan pun memberinya waktu 1 menit. Amin lantas menjelaskan kejadian tentang isu LGBT yang sempat viral di podcast Deddy Corbuzier dan pengibaran bendera tanda LGBT di kantor Kedubes Inggris di Jakarta. Saat Amin berbicara selama kurang lebih 3 menit, tiba-tiba saja mikrofonnya mati. Tanpa menghiraukan interupsi Amin, Puan menutup rapat tersebut dengan disambut tepukan tangan dari anggota dewan yang hadir saat rapat. Waktu pimpinan interupsi. Kami perkenankan, kami menutup rapat paripurna. Pimpinan, saya minta waktu. Pimpinan, mohon maaf, saya minta waktu. Alamin. Wassalamualaikum pimpinan, saya A432 pimpinan. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Insiden mikrofon mati juga menimpa salah satu anggota DPR dari Partai Demokrat, Willy Muwandik. Kala itu ia sedang interupsi di rapat paripurna DPR yang digelar pada 6 September 2022. Mikrofon Willy Muwandik tiba-tiba mati saat ia menyampaikan interupsi mengenai penolakan kenaikan harga BBM. Puan kemudian mengambil alih jalannya rapat dan menyatakan bahwa waktu interupsinya sudah habis. Seolah sudah menjadi kebiasaan, Puan kembali mematikan mikrofon saat rapat paripurna DPR RI. Kali ini terjadi saat anggota DPR RI dari fraksi PKS Syahrul Aidi Mazat mengungkapkan aspirasinya terkait dukungan Indonesia ke Palestina dalam rapat paripurna DPR RI ke-8 pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 pada Selasa 31 Oktober 2023 lalu. Saat itu Syahrul Aidi terlihat berapi-api kala menyampaikan interupsinya. Dia mendorong Indonesia untuk mendukung penuh perjuangan Palestina melawan Israel. Di tengah menyampaikan aspirasinya, tiba-tiba saja mikrofon mati. Sesaat setelah mikrofon anggota PKS tersebut mati, Ketua DPR RI Puan Maharani pun angkat bicara. Menurut Puan, mikrofon mati secara otomatis lantaran Syahrul sudah lebih dari 5 menit berbicara. Tak hanya gemar mematikan mikrofon, Puan juga melontarkan pernyataan kontroversial pada 2015 silam. Saat itu dia mengatakan Presiden Joko Widodo masih menjadi petugas di Partai PDIP. Pernyataan Puan disampaikan menanggapi wacana organisasi pendukung pro-Jokowi yang berubah menjadi partai politik dan ingin mengusung Jokowi pada pemilu 2019.
Puan Maharani menegaskan bahwa Joko Widodo masih menjadi petugas partai, namun ia tak mempermasalahkan jika ada partai lain yang ingin mencalonkan Jokowi sebagai presiden pada pemilu presiden 2019. Hal itu disampaikan Puan menyikapi wacana organisasi pro-Jokowi berubah format menjadi partai baru dan mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada pemilu 2019. Ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK pada 2019, Puan pernah melontarkan wacana soal impor guru asing. Saat itu, Puan mengatakan akan mengimpor guru dari luar negeri untuk mengajar di Indonesia. Pernyataan ini seketika dihujani kritik dari masyarakat, terutama tenaga pendidik. Kemudian Puan meralat pernyataannya setelah menuai kehebohan selama 3 hari. Ia menegaskan yang dilakukan pemerintah adalah mengundang guru-guru dari luar negeri untuk melatih para guru. Selain itu, mereka juga akan diberi kesempatan mengajar langsung para peserta didik. Puan menyayangkan pernyataannya mengenai tenaga pendidik dari luar negeri ini dipelintir seolah-olah pemerintah akan mengimpor banyak guru dari luar negeri untuk menggantikan peran guru di Indonesia. Pada tahun 2020 lalu, Puan Maharani pernah melontarkan pernyataan kontroversial yang membuatnya dilaporkan ke polisi karena dinilai menyinggung perasaan masyarakat Minang. Puan mengatakan semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim, merdeka. Pernyataan kontroversial itu dilontarkan oleh Puan ketika mengumumkan calon pasangan yang diusung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat dari rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Dalam Pilkada Sumatera Barat 2020, PDIP mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon gubernur Sumatera Barat yang berpasangan dengan Ali Mukhni. Akibat pernyataan itu, Puan dilaporkan ke polisi oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang atau PPMM pada September 2020 lalu. Puan pernah mengungkapkan kekesalannya lantaran tak diberi sambutan ketika dirinya sedang melakukan kunjungan kerja. Peristiwa yang terjadi pada awal tahun 2022 menuai berbagai opini. Saat itu, Puan mengungkapkan ada gubernur yang tak mau menyambut dirinya saat turun ke daerah. Padahal, kata Puan, ia merupakan ketua DPR ke-23 sejak 1945. Ia mengaku heran ada kepala daerah yang tak bangga saat dirinya berkunjung ke daerah. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, Puan Maharani seolah ingin menunjukkan supremasinya ketika menyebut ada gubernur yang tak menyambutnya saat kunjungan ke daerah. Menurut Adi, Puan ingin menunjukkan ke kader-kader PDIP bahwa ia merupakan sosok penting di PDIP dengan statusnya sebagai Ketua DPR, Ketua DPP PDIP, serta cucu Soekarno. Adi mengatakan sebuah hal yang lazim dalam politik Indonesia bahwa kader-kader partai di daerah menyambut kedatangan elit partai yang sedang berkunjung ke daerah. Mereka menyambut, ujar Adi, umumnya adalah kader di daerah yang menduduki jabatan gubernur, bupati, wali kota maupun anggota DPRD.